Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sylvia Anissa dengan NIM 2301111100145. Dengan video ini, saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan kelas G. Langsung saja yang pertama, makna hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan yang menunjukkan kedudukan dan kekuatan hukum masing-masing peraturan. Tingkatan tersebut adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu keputusan yang diambil oleh MPR dalam sidang. Yang ketiga, ada undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP yang diterbitkan untuk menjalankan undang-undang. Ada peraturan presiden atau Perpres yang dikeluarkan untuk pelaksanaan peraturan yang tertinggi. Selanjutnya ada peraturan daerah, provinsi, kabupaten atau kota yang mengatur urusan pemerintahan daerah. Makna dari hierarki ini adalah bahwa setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, menciptakan struktur sistem hukum yang lebih konsisten. Yang kedua adalah Pancasila sebagai sumber hukum negara. Pancasila berfungsi sebagai sumber segala sumber hukum negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam pembentukan peraturan, Pancasila memberikan arah dan tujuan, memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini penting untuk menjaga keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai moral masyarakat. Yang ketiga, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Contoh nyata dari asas ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan terjangkau. Dalam praktiknya, undang-undang ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Yang terakhir ada sifat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD NRI tahun 1945 memiliki sifat yang cenderung rigid, yang artinya sulit untuk diubah dan tidak mudah mengikuti perubahan zaman. Namun, konstitusi ini juga mengandung elemen fleksibel melalui amandemen yang memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Sifat rigid ini berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, karena setiap regulasi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, sehingga menjaga stabilitas hukum di Indonesia. Dengan penjelasan video ini bisa memberikan pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, makna Pancasila dalam hukum, asas pembentukan undang-undang, serta sifat konstitusi hukum kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akan lebih belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.